kita yang seperti ini bisa, apalagi teman-teman yang ingin masih beri kelebihan lebih dari kita, kalian juga bisa. Kita pernah mengalami fatal, kita pernah mengalami broken. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai request dari beberapa teman ya, hari ini sesuai jadwal aku mau meliput teman aku penyandang disabilitas juga yang saat ini bergelut di bidang para archery. Apa itu para archery? Mesti penasaran kan? Oke, kepoin aja, ikutin aku terus ya. Sambil nyobain odong-odong aku yang udah lama tidur nih selama lockdown, nggak pernah keluar. Jadi moga perjalanan lancar ya. 1 jam perjalanan menuju Klaten. Oke guys, kepoin yuk. Odong-odong aku yang udah sebulan tidur ini baru kali ini keluar, dan semoga aja lancar ya. Jadi mungkin ada yang bertanya ya, aku gimana cara ngemudihinnya ya. Kebetulan ini mobilku ini Matic dan jadinya lumayan enak juga, cuman fungsi 1 kaki aja. Cuman kendalanya kan kalau kaki aku yang sebelah kanan kan nggak bisa berfungsi normal. Jadinya ini kayak gini, aku kan pakainya nyilang, pakai kaki kiri aku silangin ke kanan jadinya. Nah seperti inilah. Ini nanti kita perjalanan selama 1 jam ya, sampai ke lapangan para archery ya. 1 jam perjalanan, jadi untuk mempersingkat mungkin enggak selama di jalan kita rekam ya. Nanti begitu sampai kita lanjut untuk videonya ya. Oke guys, kita lanjut ya. Halo, akhirnya kita sampai nih setelah 1 jam perjalanan. Cuman tadi kebetulan jalanan agak macet, jadi agak telat ini. Temanku udah nunggu terlalu lama ini tadi. Jadi seperti inilah lapangan para archery ya, buat teman-teman latihan. Cuman tadi kencernya sebenarnya pagi, karena ada faktor yang tidak mendukung akhirnya terlambat. Jadi teman-teman yang lain udah pada pulang, tinggal 1 teman aja yang mau kita oprek biar tahu secara detailnya para archery itu seperti apa, kegiatannya bagaimana gitu. Oke guys, kita ikutin ya.
Oke guys, akhirnya sampai juga di lapangan Pomah ya, lapangan para ajari. Jadi seperti yang aku bilang tadi di rumah, aku kesini mau nge-review teman aku sendiri, teman sesama disabilitas, juga bergelut di dunia atlet, olahraganya disabilitas, cuman beda cabur. Kalau aku para triathlon, sedangkan temanku sendiri ini bergelut di para archery. Apa itu para archery? Nantinya ikutin aja pokoknya, biar sama-sama kita belajar tentang olahraga disabilitas. Oke guys, meskipun tadi datangnya agak telat, tapi alhamdulillah sampai juga ya. Dan Mas Dionya udah menunggu terlalu lama kayaknya. Teman-teman yang lain juga udah pada pulang, jadinya mungkin ya agak gimana ya, agak kecewa sedikit. Tapi semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman sekalian di rumah. Oke guys, ini teman aku, namanya langsung aja Mas Dio. Aku kenalnya Mas Dio, cuman untuk komplainnya aku belum kenal. Mungkin Mas Dio bisa menyampaikan nama aslinya siapa sebenarnya gitu. Namanya Dio Prasetyanto Mas. Dio Prasetyanto ya. Ya. Terus Mas Dio ini, mohon maaf nih, meskipun sama-sama penyandang ya, tapi mohon maaf sebelumnya. Mas Dio ini kategorinya penyandang disabilitas jenis apa Mas? Saya masuknya kategori Daksa Mas. Daksa, Ya. berarti polio ya? Iya, polio. Mungkin bisa diceritakan awal mula kena polio itu gimana itu ceritanya? Ini pemadian ini kan? Gak apa-apa, Itu polio. Ah. Mungkin sebenarnya bukan polio ya. Jadi sebenarnya dari lahir itu waktu masih dalam kandungan, nah itu waktu lahir dapat benjolan kecil di tulang belakang. Oh gitu. Dapat benjolan kecil di tulang belakang, terus ternyata didiagnosis dokter itu sejenis kayak tumor jinak. Tumor jinak di sumsum tulang belakang. Lalu pas waktu umur 2 tahun akhirnya dokter menyarankan untuk dioperasi. Akhirnya saya dioperasi dan waktu itu tumornya itu sebesar kelereng mungkin. Nah, agak kecil sih ya, di dalam tulang belakang itu. Akhirnya umur 2 tahun itu dioperasi. Lalu seiring berjalannya waktu sampai umur 6 tahun, nah itu ternyata tumbuh lagi tumornya itu. Tumbuh lagi sama juga besarnya kayak sebelumnya. Terus akhirnya dioperasi lagi untuk yang kedua kalinya. Masih bisa jalan waktu itu. Nah, terus berjalannya waktu lagi umur 12 tahun, lalu dioperasi lagi karena makin tumbuhnya itu mungkin semakin besar. Nah, semakin besar dan setiap kali jalan sama bapak, naik motor gitu, boncengan gitu, pasti ada keluar rasa sakit. Kalau tiap ada polisi tidur atau jalan-jalan rusak gitu, pasti keluar rasa sakit. Akhirnya umur 12 tahun itu dioperasi, lalu operasi yang ketiga kalinya itu agak sedikit mengalami kendala. Nah, apa itu kendalanya? Salah satu saraf yang di kaki itu tergores Mas. Gitu. Jadi salah satu saraf yang di kaki itu tergores, akibatnya yang semua bisa jalan, terus akhirnya pakai walker. Iya. Itu, nah pakai walker. Nah, terus pas itu lulus SD juga, umur 12 tahun itu akhirnya masih betah di rumah, masih proses penyembuhan itu untuk mau masuk jenjang SMP lagi itu masih pikir-pikir dulu, mungkin dulu masih minder ya Mas. Iya. Nah, masih minder, terus akhirnya juga udah orang tua nggak terlalu menuntut banget gitu, akhirnya sakarepmu lah kata orang Jawa gitu. Iya. Yang penting orang medon gitu. Nah, jadi sebenarnya dari lahir sampai umur 12 tahun itu Mas Dio itu masih bisa berjalan normal ya? masih bisa berjalan normal. Setelah operasi itu tadi terjadi insiden tergorosnya saraf, akhirnya terus sekarang menjadi ini. Iya, menjadi yang ini. Terus untuk aktivitas keseharian Mas? Aktivitas Setelah itu keseharian. pakai walker doang atau dibantu dengan kursi roda? Nah, pas waktu itu tahun 2012 itu kan setelah operasi yang ketiga kalinya itu kan akhirnya pakai walker Mas. Nah, Iya. terus cari penyembuhan sana sini akhirnya dapat info di daerah Semarang itu dokter spesialis saraf. Nah, itu bisa di situ, terus akhirnya dalam proses itu mungkin dokternya mau cepat sembuh gitu. Iya. Nah, untuk saya terus dikasih dosis tinggi. Akhirnya yang semula
bisa jalan itu pakai walker itu terus turun lagi malah lebih ngedon dari pakai kursi roda ngedrop gitu. itu waktu dulu itu mungkin saking tingginya dosis itu jadi satu kaki itu disuntik sampai 4 kali suntikan. Padahal aturannya nggak boleh ya? Aturannya nggak boleh. Nah ternyata usut punya usut, dokter itu memang dia spesialis saraf tetapi tidak mempunyai izin praktek. Gitu. Izin praktek terus dia buka sendiri gitulah dengan ilegal mungkin ya. Iya. Nah waktu itu kayak gitu. Terus sampai sekarang ya malah di kursi roda dulu semua. Jadi karena sesuatu yang berlebihan ya? Iya. Jadi mungkin dari cerita ini tadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia yang sedang-sedang saja ya, itu kata penyanyi Fetty Vera ya, yang ada judul lagunya itu kan. Masalahnya kalau kita menjalani sesuatu atau melakukan sesuatu secara berlebihan, hasilnya mesti nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya. Tetapi apapun yang terjadi, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itu pastinya yang terbaik untuk kita ya Mas ya? Iya, betul, Mas. Oke. Jadi untuk sekarang ini Mas Dio bergelut di bidang para archery ya Mas ya? Iya, para archery. Para archery berarti ikut di induk organisasi NPCI Indonesia ya Mas ya? NPCI Indonesia Mas. Cuman untuk di daerah NPCI Kabupaten Klaten ya. Para archery itu apa Mas? Mungkin kalau saya sendiri udah tahu para archery itu Ya. seperti apa, tapi untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin lagi lihat video ini belum begitu paham itu para archery. Apa Mas itu Mas? Apa para archery itu? Para archery itu jadi dia cabang olahraga khusus difabel yang cabang olahraganya di panahan. Oh di panahan ya? Ya, yang Archery khusus. itu istilahnya bahasa Ya, Jawanya. bahasa Jawa. Bahasa Jawanya. Archery. Sedangkan bahasa Inggrisnya itu panahan ya. Iya, panahan. Benar. Nah, khususnya yang di kursi roda untuk para. Jadi, Itu jadi untuk pertandingannya sama Mas sama orang umum. pertandingannya ada yang sama kalau di Open di World Cup World Open itu sama Mas. Nah, terus ada juga dia khusus pertandingan khusus untuk difabel. Iya. Nah itu kalau mungkin kalau yang di umum itu sekelas PON gitu, kalau kita yang difabel itu namanya Peparnas. Oh, gitu. Pekan Paralimpik Nasional. Nah, kalau Asian Games juga sama, kalau yang di umum Asian Games mungkin kalau kita yang difabel itu namanya Paragame. Asian Paragame ya. Asian Paragame. Terus untuk di kategori para archery panahan ini ada pengkhususan tersendiri nggak Mas? Misalnya dari cara memanahnya atau penilaiannya itu sama dengan orang yang umum atau ada penilaian tersendiri dikhususkan atau sama atau gimana Mas? Kalau untuk penilaian pertandingan Ya. ditembak di lapangan itu sama Mas. Sama. Berarti dengan cara memanahnya pun sama. Sama. Alatnya sama. Sama. Oh, berarti secara tidak langsung atlet para archery ini juga bisa bertanding sama orang umum juga ya Mas ya? Bisa sekali Mas. Oh gitu ya, berarti tidak ada pengkhususan misal Nggak ada. kalau yang umum itu jarak 70 meter, untuk yang para jadinya setengahnya atau gimana, enggak ada ya? Enggak ada Mas. Kita Sama persis ya? Sama persis 70 meter. Berarti untuk kita tanding ke yang atlet normal itu sebenarnya nggak ada kendala ya? Enggak ada kendala Mas. Gitu. Malah kebanyakan kalau di luar event itu kita ikutnya di open yang umum-umum itu. Oh, Antar gitu ya. kota, terus antar provinsi juga. Tergantung nanti ada event di mana gitu, yang umum pasti kita ikut. Terus Mas Dio ini bergelut di para archery ini sebenarnya dari kecil atau mungkin nemu udah gede atau gimana Mas? Ceritanya gimana itu? Kok bisa bergabung di ini? Jadi gini Mas, itu kan dulu waktu itu apa ya? Setelah lulus SD itu kan saya nggak sekolah toh Mas. Iya. Nah, nggak sekolah itu sampai hampir 3 tahun itu ada. Nanti cuma kegiatan di rumah. Kalau dulu pelihara burung. Nah, awalnya itu masih minder-minder mau Iya. keluar sama teman-teman itu, pikirannya itu nggak ya teman-teman yang mungkin kayak aku gini, Iya. pakai kursi roda terus bisa keluar pakai motor, apa ada olahraganya juga. Nah itu belum kepikiran dulu. Nah waktu itu kan nganggur di rumah hampir 3 tahun itu, terus akhirnya nggak langsung di olahraga dulu. Perkenalannya keluar itu sekolah di yayasan dulu Mas, Yayasan mana itu Mas? di yayasan Pundong. Undong. Namanya BRTPD Pundong, itu letaknya di Jalan Parangtritis Jogja.
Oh, malah di Jogja? Ya, Bukan di Klaten ya? bukan, waktu itu di Jogja. Itu Kalau selama hampir 1,5 tahun di sana mas. Satu tahun setengah itu yayasan swasta ya? Yayasan swasta. Di situ itu istilahnya gimana ya mas? Itu pendidikan umum atau dikasih keterampilan atau Di sana pengobatan itu atau di gimana? keterampilan mas. Jadi memupuk apa yang disukai si orangnya itu tadi, pengen keterampilan apa, jadi ada 4 macam. Ada keterampilan jahit, ada kulit, terus ada memasak, ada bengkel juga, juga ada. Berarti hampir sama dengan ini ya, rehabilitasi sentrum yang ada di Solo juga, ya. punya Pak Harso, Ya. terus Yayasan Jakum juga yang di Jogja. Ya. Cuman nggak masuk yang kedua-duanya itu ya malahan Ya, ya? ya. Oh, Ya, terus waktu itu ngambil keterampilan apa mas? Waktu itu dulu ngambil keterampilan kulit mas. Kulitnya itu nguliti, ngeleti korban setiap bukan, bukan mas. Nah itu dulu kayak membuat, ya contohnya itu buat kayak saksang yang buat pelatihan tinju itu. Oh iya. Nah, terus ada juga sarung tinju, ada dompet, ada pokoknya yang berbau-bau kulit, nah kerajinan kulit. Nah, itu sebenarnya 1,5 tahun, tapi Itu tahun berapa mas? tahun 2015 akhir mas. 2015 akhir. Ya. Selama 1 tahun Satu setengah. tahun setengah, tapi saya 5 bulan udah keluar. Kenapa itu mas? Karena itu nggak betah di sana. Nggak betahnya karena apa? Nggak betahnya karena mungkin terlalu, karena kan saya orangnya bebas ya mas. Iya. Nggak Bebas tapi sopan ya? Iya, sopan. Nggak suka diatur-atur gitulah. Oh, gitu, terlalu ya. banyak peraturan gitu. Nah akhirnya 5 bulan itu saya memutuskan untuk cari pekerjaan. Tapi waktu itu nggak bilang sama orang rumah kalau mau keluar dari panti itu. Oh gitu. Nah, akhirnya Oh berarti selama di panti itu masnya istilahnya nggak ngelaju ya? Menetap di sana gitu? tetap di sana. Oh gitu Ya, gitu. tetap di sana. Akhirnya memutuskan untuk keluar, walaupun nggak bilang sama orang rumah. Waktu itu keluarnya selama 1 minggu setelah keluar itu nggak berani pulang rumah karena kan takut dimarahi orang tua, udah dimasukin di yayasan gitu kok malah keluar gitu. Nah, karena nggak betah itu akhirnya 1 minggu pindah tempat temen sana sini terus ikut, pokoknya kalau kata orang Jawa itu nekat buat kepiye carane pengen punya kerjaan. Nah, sebelum pulang itu akhirnya dari sana sini dapat di daerah Malioboro. Nah di Malioboro itu waktu itu dulu ikut pabrik namanya Kenji Martial Art Shop, itu yang buat khusus kostum-kostum karate itu mas. Oh gitu. Nah ya itu. Berarti jahit ya mas ya? Jahit di sana. Terus dapat basic jahitnya dari? Dapat basic jahit itu dari, sebenarnya kalau disambungi sama kulit kan nggak nyambung ya. Iya nggak nyambung itu. Nah itu otodidak sama temen mas. Otodidak. Wah hebat ya, berarti tanpa pendidikan formal pun bisa ya mas ya? Bisa waktu itu jahit. Kebetulan kan kakinya kan nggak bisa injak pedal pegas yang buat jahit itu. Terus gimana itu? Jahit itu saya pakai tangan mas, pakai tangan dia. Ya masa pakai kaki, kan kakinya nggak bisa. Pakainya pakai itu, waktu itu pakai tuas pokoknya saya ngakali pakai kayu. Berarti belum yang ini pakai dinamo? Sudah pakai dinamo tapi injaknya pakai tangan, pakai kayu. Pakai kayu. Terus untuk yang berarti cuma pakai satu tangan? Iya, satu memperhatikan beras, satunya buat ininya ya? Buat ngatur kainnya. Bisa mas? Bisa mas. Bisa bersaing sama teman-teman yang lain? Bisa dulu. Ya. Berapa itu mas dapat bayaran waktu itu? Dulu waktu itu, wah masih perjuangan itu per bulannya digaji 450.000 mas. 450 per Iya, bulan. per Terus bulan. tidurnya masih di yayasan atau udah? Tidurnya saya itu masih numpang di pabriknya itu. Pabriknya. Untuk makan? Untuk makan ya nggak cukup dicukupin mas. Tapi itu kan, tanpa sepengetahuan orang rumah? Ya, itu selama 2 bulan. Selama 2 bulan? Selama 2 bulan tanpa sepengetahuan orang rumah. Akhirnya selama 2 bulan itu saya memberanikan untuk bilang sama orang rumah, oh aku kerja mah gini, saya udah kerja. Akhirnya orang rumah itu kan ya gimana pun sama anaknya kan terus nggak tega itu mas. Nah terus terenyuh, akhirnya nangis disuruh pulang waktu itu, tapi saya nggak mau, tetap pengen kerja lah. Pengen kerja. Biar bagaimanapun kita itu nggak mau bergantung ya. Tetap harus mandiri mas. Iya benar. Kita juga harus punya semangat mandiri. Itu selama kurang lebih 4 bulan, akhirnya di sana mulai kenal temen sana sini gitu. Terus akhirnya
nggak tahunya malah ketemu sama teman Klaten sendiri. Nah akhirnya ketemu panahan ini. Oh gitu. Ya. Mungkin bisa disebutkan Mas siapa kok bisa? Dulu namanya Mas Kasim. Oh Mas Kasim, Mas ya, Kasim ya, Afandi. saya tahu. Ketemunya berarti waktu itu di Jogja sama Mas Kasim ya? Di Klaten. Oh di Klatennya. Di Klaten pas perkumpulan di Fabel itu. Heeh. Terus kita ngobrol-ngobrol ternyata oh ada olahraga di Fabel. Dan kebetulan Mas Kasim itu di cabang olahraga panahan. Terus waktu dengar cerita tentang panahan itu Mas Dio langsung tertarik atau masih apa sih atau gimana? Masih pikir-pikir kalau dulu Mas. Mikirnya gimana? Mikirnya itu kan saya tahunya itu kan kalau olahraga panahan itu kan modalnya pasti Gede. alatnya gede, alatnya mahal gitu kan ya. Tapi emang Pikir-pikir mahal Mas? Memang mahal ternyata Mas. Saya kira itu kan bisa dipinjami atau Iya. gantian gitu, ternyata enggak. Kita tetap harus punya tabungan sendiri. Soalnya kalau alat panahan itu kan nggak bisa ukuran satu dengan yang lainnya itu kan nggak bisa dipakai Barengan ya? Barengan itu nggak bisa Mas. Sama dengan Iya. kayak sandal sepatu ya? Ada ukurannya sendiri-sendiri. Nggak bisa dipakai bareng-bareng. Terus akhirnya memutuskan untuk ikut gabung. Iya ikut gabung. Dulu waktu itu bolos-bolos kerjanya Mas. Berarti masih kerja juga? Masih kerja juga. Tak sambi waktu itu Mas. Sambi. Jadi waktu 1 minggu itu pasti yang bolos itu 2 hari itu pasti bolong selama 1 minggu itu. Nah mungkin ya agak nakal ya, jadi bohongin sama yang punya pabrik itu dulu izinnya sakit Iya. atau ada acara di rumah temen gitu. Nah itu dulu bolosnya itu saya ke lapangan. Iya. Kalau dulu Klaten itu di lapangan Jograngan itu Mas. Nah itu lihat-lihat temen, oh ternyata gini. Nah itu selama 1 bulan akhirnya memutuskan untuk ikut. Nah, Berarti waktu sebelum masa 1 bulan itu cuma datang lihat gitu? Datang lihat Mas. Ya. Seminggu 2 kali gitu. Belum Terus pegang alat? Belum pegang alat. Lihat cuma lihat toh. Terus ketemu sama Mas Gio, Iya. Mas Bayu gitu juga, dia juga atlet nasional. Terus akhirnya yang membuat Mas Dio untuk membuat keputusan, oke, aku ikut panahan. Apa itu Mas? Anu Mas, sebenarnya dari hati Mas itu. Dari Udah hati. kayak kok ada chemistry gitu loh sama Iya. olahraga itu. Kebetulan aku juga suka kegiatan yang di lapangan-lapangan gitu lah Mas. Nah akhirnya memutuskan punya tabungan itu, akhirnya tabungannya tak beli buat alat sendiri. Berapa itu modal pertama? Waktu itu dulu sekitaran kalau di total ya sekitar 5 jutaan Mas. 5 jutaan. Itu dari uang Mas Dio sendiri? Uang saya sendiri. Mantap guys. Hasil tabung. Hasil kerja 4 bulan sama uang jajan sedikit-sedikit lah. Nah itu akhirnya terkumpul buat beli alat panahan itu. Ini Mas alatnya? Bukan Mas. Oh, bukan? Bukan. Ini Oh, beda lagi? Beda lagi. Kalau dulu itu yang masih yang bambu Mas. Masih yang bambu dari kayu itu. Bahan dari bambu pun harganya udah 5 juta. Udah 5 juta Mas. Terus kalau ini kan kayaknya bahannya karbon ya? Iya kalau ini karbon Mas. Berarti harganya berapa Mas? Kalau ini karbon kemarin beli kalau komplit ya sekitaran mungkin 50-an Mas. 50 juta? Iya 50 juta Mas. Bisa beli NMAX ya? Bisa beli NMAX. Dapat 3 itu. Waduh. Ini beli sendiri juga? Beli sendiri juga Mas. Karena alhamdulillah ada sedikit bonus dari uang pertandingan dibelikan alat. Terus kok bisa beda dengan yang alat awal Mas beli? Itu bedanya apa Mas? Bedanya kalau ini kan kalau di panahan itu ada divisinya masing-masing Mas. Oh, divisi itu berarti istilahnya kategori ya? Kategori. Oh, Itu gitu. ada 3 kategori. Yang pertama itu yang untuk pemula itu biasanya kan namanya standar bow. Standar bow. Standar bow itu ya yang terbuat dari kayu itu. Oh. Nah itu buat pemula itu jaraknya 40 meter. Khusus untuk 40 meter? Khusus untuk 40 meter. Oh gitu. Terus untuk yang ini Mas? Kalau yang ini namanya divisinya divisi recurve. Divisi recurve. Divisi recurve itu jaraknya dia 70 meter. 70 meter. Ya, Semua? Atau cuman ada satu itu 70 meter atau ada jarak yang lain? 70 meter Pak kalau yang recurve. Cowok, cewek sama? Sama. Kalau di pertandingan kelasnya 70 meter. Terus yang ketiga yang terakhir itu namanya kompon. Kompon itu dia busurnya beda sama yang ini. Beda lagi? Beda lagi Mas. Jaraknya juga beda lagi? Jaraknya beda lagi. Kalau di kompon itu jaraknya sekitar 50 meter. Jadi Harganya juga beda lagi? harganya sama Mas. Sama? Sama. Kalau yang beda itu cuma standar bow tadi. Terus untuk standar kelasnya harga segini nih tergolong menengah, bawah atau Ini masih atas? menengah Mas. Ini masih menengah? Masih menengah. Berarti yang di atasnya ini masih ada lagi? Masih ada lagi. Berapa itu harga kira-kira? Ya kalau di total kalau
yang udah kelasnya tinggi 80-an sampai mas. 80-an. Ya. Bisa kebeli roda 4 berarti. Bisa kebeli roda 4 mas. Ya Allah. Dapat R3 bekas dapat itu. Tapi yang membuat Mas Dio semangat ngumpulin terus merelakan duit segini banyak untuk beli alat ini apa Mas? Yang menjadi motivasinya? Atau mungkin pernah atau ada target, aku harus sampai ke tingkat ini, aku harus punya peralatan ini, atau gimana Mas? Yang membuat Mas istilahnya merelakan, mengikhlaskan, kan nggak semua orang istilahnya merelakan isi kantongnya dengan segede itu untuk beli peralatan ini. Kebanyakan orang kadang mikirnya segitu masa dibeliin alat cuman kayak gitu. Ya, sayang kan Mas. Ya. Terus yang membuat Mas Dio greget akhirnya kebeli alat ini apa Mas? Motivasi tetap target mas, target ke depan itu bisa jadi, terutama bisa jadi atlet internasional, masih di olimpiade gitu, dan paling pertama itu bisa membanggakan dua orang tua mas. Walaupun dengan kondisi kayak gini kan tetap kita terus punya target dan harus mandiri, punya penghasilan sendiri. Jadi istilahnya waktu kita lahir, waktu kita dalam menderita penderitaan, orang tua kita nangis. Paling tidak besoknya kita juga bikin nangis, tapi nangisnya yang seneng ya Mas. Iya, ya Mas, mantap sekali. Buat inspirasi sama teman-teman lebih semangat lagi, jangan kalah sama kita yang difabel, buat inspirasi. Tapi ngomong-ngomong saya dengar juga Mas Dio untuk saat ini juga tergabung di tim pelatnasnya Pararfer Indonesia. Oh gitu ya? Ya, timnasnya Indonesia. Cuman untuk masa pandemi ini pelatnasnya beda ya Mas ya? Beda Mas. Kita sekarang programnya lewat aplikasi Zoom. Oh gitu? Ya, tetap program pelatnas, program harian dari Pak Pelatih, tapi dengan latihan di daerah masing-masing. Itu setiap hari? Setiap hari Mas. Berarti setiap hari dipantau Zoom? Dipantau Zoom. Terus, wah berarti pengorbanannya banyak itu Mas? Banyak itu Mas. Dari kuota, dari Mas Dio perjalanan dari rumah ke sini juga ya? Iya. Tapi semoga membawa hikmah ya Mas ya? Iya. Untuk kesuksesannya, untuk kemenangannya, dan untuk Indonesia. Bisa pastinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini alat segini mahalnya ya Mas ya? Iya. Bisa kebeli ya. Terus untuk event yang pernah Mas ikuti apa Mas? Event Ya. yang pertama itu dulu waktu masih pakai divisi standar Bu, itu pertama ikut seleksi di Sragen dulu, seleksi Sragen. untuk Itu menuju tingkat provinsi. Provinsi. Berarti Provinsi. untuk Luar istilahnya Jawa per kabupaten ya? Per kabupaten itu Mas. Waktu itu. Nah, saya ikutnya Klaten, terus seleksi untuk bisa masuk di timnya Jawa Tengah waktu itu. Iya. Sebelum Peparnas 2016 di Bandung itu, Jawa Barat itu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu dapat nomor 2. Nah, akhirnya lolos ke Jawa Tengah. Itu tahun berapa Mas? Tahun 2016 Mas. 2016 tandingnya ya? Iya. Terus Mas Dio mulai dari latihan itu berarti prosesnya berapa lama sampai ke pertandingan itu yang Itu pertama? waktu itu seleksi itu latihannya paling sekitaran 3 bulan Mas. 3 bulan udah bisa mencapai perak? Iya, alhamdulillah. Wow. Tapi semua bisa tercapai karena doa juga ya Mas ya? Terus dari dukungan teman-teman Dan dari semangat orang tua, latihannya ya? Semangat latihan. Terus untuk keseharian Mas, dalam setiap seharinya itu paling enggak minimal berapa jam Mas latihan? Sehari itu kalau jam nggak ada patokan ya Mas. Pokoknya kalau program dari pelatih itu minimal 1 hari itu tembak 300 anak panah. 300 anak panah itu rata-rata bisa terlampaui berapa lama? Itu biasanya kalau mulai latihan itu kan dimulai dari jam 8 pagi. 8 pagi sampai? 8 pagi itu biasanya selesai itu sampai jam setengah 3 sampai jam 2. Berarti bisa dihitung bukan lagi hobi ya Mas ya? Bukan lagi hobi, Dengan Mas. long time-nya itu Iya. bisa dikategorikan ini Meluangkan sudah waktu. menjadi pekerjaan. Sudah menjadi pekerjaan. Oh. Dan mungkin hobi yang menjanjikan gitu lah Iya. Mas. Tapi kebetulan alhamdulillah untuk pemerintah saat ini juga udah ini ya, istilahnya memandang atlet disabilitas sama atlet yang normal sama ya Mas ya? Ya sama, sudah disamaratakan sama pemerintah. Iya. Sekarang. Dan itu yang menjadikan Mas Dio untuk lebih semangat lagi Iya, pastinya ya. semangat lagi. Istilahnya untuk membuka mungkin teman-teman yang mungkin belum mengetahui tentang disabilitas itu seperti apa, istilahnya kita juga bisa seperti mereka ya. Bisa. Asalkan kita mau dan
terus semangat lah. Iya. Untuk Jadi tidak mengurung selama diri apa yang bisa kita lihat, asalkan ada kemauan, kita pasti bisa. pasti bisa mas. Nggak ada yang nggak bisa, itu nggak ada. Yang Iya. penting kita ada kemauan dulu, pasti semua itu bisa. Tapi ini Mas, sorry Mas, sebelum Mas Dio mencapai titik yang sekarang ini, tentunya Mas Dio juga pernah merasakannya seperti apa disabilitas hidup di lingkungan masyarakat umum, ya kan? Iya pasti itu merasakan itu mas. Nggak bisa dipungkiri, tetap ada orang yang mungkin memandang sebelah mata atau mungkin mencemooh atau apa ya istilahnya, tahu sendiri. Ya Disabilitas di negara kita ini masih gimana ya istilahnya? masih di bawah Iya, rata-rata. Mas, kita masih termarginalkan. Iya. Lah, saat itu Mas juga pernah ngalamin juga ya? Pernah mas, waktu itu kalau yang namanya dikucilkan masyarakat itu kan pasti, Iya. karena kan berbeda ya. Jadi untungnya alhamdulillah itu waktu itu teman-teman di sekolah, teman-teman main itu mendukung lah mas, Iya. nggak dibeda-bedain gitu. Cuma mungkin kalau dulu itu kan bergaulnya sama orang-orang normal ya mas, Iya. jadi kan nggak ada apa ya rasa kayak Bahasa apa? rasa Minder. minder gitu tuh masih jarang mas dulu. Oh, gitu ya. Kecuali kalau keluar kemana gitu yang jalan-jalan agak jauh terus di tempat keramaian kayak mungkin di mall atau di pusat perbelanjaan gitu, nah itu masih agak sedikit minder lah. Oh. Karena kan bergaul sama teman-teman yang di desa Iya. biasanya. Terus kalau dari orang tua gimana Mas? Kalau orang tua alhamdulillah mendukung mas, dari sampai saya nol sampai sekarang itu mendukung sekali lah. Saya bersyukur sama orang tua, nggak kayak mungkin dibatasi buat aktivitas gitu, enggak mas. Berarti Orang istilahnya tua saya itu malah mendukung. orang tua tetap pede ya dengan Pede. keadaan Mas Dio. Iya. Istilahnya tidak terus mengkucilkan, karena kadang kita pernah lihat ya Mas ya, ada teman disabilitas yang masih di rumah itu istilahnya orang tuanya pun masih merasa malu. Masih merasa Iya. malu, itu banyak itu mas. Tapi alhamdulillah Mas Dionya enggak ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi mungkin dari teman-teman yang melihat video ini bisa menjadi motivasi, yang mungkin punya anak seperti kita, janganlah istilahnya dikucilkan. Biarkan berkembang, terus disupport, biarkan mereka menjadi orang. Kita nggak tahu kehendak Tuhan ya Mas ya. Iya. Semua Dan itu pastinya kehendak Tuhan itu pasti yang baik untuk umatnya. Terus, tapi ngomong-ngomong Mas Dio saat ini udah punya pacar belum? kalau untuk itu belum mas. Belum. Masih fokus buat prestasi dulu lah. Mumpung masih muda. Tapi dengan keadaan sebagai penyandang disabilitas ini, Mas Dio ada nggak rasa minder atau gimana dalam masalah percintaan? Nggak ada kalau saya mas. Nggak ada ya? Nggak ada, biasa saja. Tapi pernah ngalamin pacaran juga ya? Pernah ngalamin. Pernah ngalamin broken juga? Pernah. Tapi waktu ngalamin broken itu sama nggak ya? Kira-kira sama nggak istilahnya dengan orang umum? Kalau mungkin bisa dikatakan kalau orang umum mungkin kalau brokennya mungkin ambiarnya separuh. Iya. Kalau Mas Dio apa itu separuh atau mungkin ambiarnya udah berantakan maut banget gitu lah. Biasa aja lah mas. Biasa aja ya? Ambiarnya juga sama kayak orang-orang pada umumnya itu. Berarti tetap keep semangat ya Mas ya? Semangat, ngapain mikirin itu? Yang penting kan sekarang mumpung masih muda, prestasi dulu mas yang pertama itu. Terus untuk target ke depan di para archer ini apa Mas? Mungkin ada event terdekat atau gimana? Target terdekat itu besok insya Allah di Vietnam bisa lolos lah mas. Di Bisa Vietnam? masuk, Kapan ya. itu Mas? Vietnam itu 2021 mas. 2021 di Iya. Vietnam. Jadi untuk tim yang sekarang udah masuk tim pelatnas istilahnya online ya Mas ya? Iya. Itu udah real nantinya bergabung di pertandingan Vietnam atau masih ada seleksi lagi Mas? Masih ada seleksi lagi nanti mas. Oh masih ada lagi? Kemungkinan masih ada seleksi lagi. Oh berarti istilahnya untuk posisi sekarang belum tentu titik aman ya? Belum tentu dia aman. Masih harus berjuang keras lagi mas. Soalnya kan dari banyaknya pemanah itu kan tim Indonesia cuma ada kuota 8 orang. Dari Indonesia itu cuma menyediakan kuota 8 orang? 8 orang yang Dari terbaik. satu divisi? Iya, satu divisi. Untuk divisi apa ini Mas namanya? Recurve. Recurve ya? Iya. Itu 8 orang? 8. 8 orang itu cowok cewek atau cowok kok? Cowok-cowok mas. Oh cowok-cewek? Terus nggak di ini? Misalnya berarti cowok 4, cewek 4 gitu? Atau gimana?
Biasanya itu tergantung nanti yang di pertandingan nomornya itu banyak yang cowok atau yang cewek itu tergantung. Berarti tergantung keputusan dari Iya, tuan rumahnya dulu nantinya ya. Dari tuan rumah ya. Tapi semoga Mas bisa membawa nama baik Indonesia, mengibarkan merah putih di negara tetangga kita ya. Tapi setidaknya Mas Dio bisa ini ya, udah bisa ada gambaran lawan-lawan besok itu yang terberat mana, atau mungkin pernah bertemu di satu pertandingan sebelum ini, mungkin pernah Mas, yang mungkin yang menjadi momok buat Indonesia itu biasanya negara tetangga Malaysia sama Thailand. Biasanya. Ya. Pernah ketemu sama mereka? Pernah ketemu Mas. Kapan itu Mas? Kemarin di Bangkok itu event World Cup Asia itu yang ketemu dari dari Malaysia waktu itu Mas. Itu World Cup berarti sedunia atau se-Asia? Asia Tenggara ya, atau Asia? Asian World Cup. Ya. Bukan Asia Tenggara ya? Bukan. Se-Asia ya? Se-Asia. Berarti 46 atau 44 berapa? 48 gitu. 48 negara? Ya, 48 negara. Mantap. Terus bisa gimana Mas hasilnya? Kemarin alhamdulillah dapat emas Mas. Dapat emas? Dapat emas bergu kemarin. Ya. Terpaut skor berapa itu? Terpaut skor selisih 2 poin Mas. 2 poin? Iya, 2 poin waktu itu. Jadi untuk peraknya dipegang sama Korea. Korea? Iya, Korea. Untuk Malaysia? Malaysia dia dapat emasnya, kalau Malaysia itu dia di aduan. Yang di aduan. Yang single. Berarti secara tidak langsung udah membangun kepedeannya. Itu yang istilahnya mau paling menakutkan berarti kan Korea. Ya, berarti Korea. untuk besok yang di tingkat ASEAN ya, setidaknya udah pede duluan. Sudah. Tadi juga saya udah lihat Mas Dio cara memanahnya kayaknya udah 10 semua itu tadi. Ya, sudah. Lumayan lah Mas. Iya. Ya. Tapi pastinya tetap harus dijaga ya Mas ya. Harus dijaga. Karena nggak ada atlet yang turun dari langit. Semuanya mesti perlu proses. Proses perjuangan. Mantap sekali Mas. Jadi dari yang terpanggil di timnas para archery ini untuk di Jawa Tengah itu berapa atlet Mas? Kalau di Jawa Tengah itu kuotanya itu biasanya ada sekitar 12 orang Mas. Dari timnasnya keseluruhan ya, ada 12 orang. Jawa Tengah 12 orang atletnya. 12 orang. Iya. Total timnya berapa untuk atletnya? Maksudnya ada daerah lain juga kan pastinya kan. Total atletnya berapa? Yang di Panahan atau yang di Panahan? Yang di Panahan 12. Jawa Tengah toh? Jawa Tengah toh. Berarti daerah lain nggak ada yang masuk? Nggak ada. Semua diduduki Jawa Tengah? Iya. Berarti Jawa Tengah hebat Mas. Biasanya bibit-bibit unggul dari cabang Panahan itu kebanyakan dari Jawa Tengah. Oh gitu ya. Oh, ini maksudnya bukan kita membanggakan Jawa Tengahnya, tapi emang faktanya seperti itu. Jadi dari prestasi dan perjuangan teman-teman yang ada di Jawa Tengah, akhirnya membuktikan bahwa Jawa Tengah menduduki pelatnasnya. Terus yang dari Kabupaten Klaten Mas, yang masuk ke timnas ini ada berapa orang? Kebetulan yang di Kabupaten Klaten itu untuk yang tahun sekarang ada 2 orang Mas. 2 orang. Mas Dio sendiri sama teman saya namanya Mbak Tutik. Satu divisi? Bukan. Oh, beda divisi. Itu ya divisinya kompon. Tapi perjuangannya sama Mas dari nolnya. Masuknya tahunnya bareng? Masuknya sama 2016 juga waktu itu. Gitu. Tapi hebat banget Mas. Ya. Dari penyaringan kabupaten Mas bisa lolos, akhirnya Jawa Tengah lolos dan menduduki ke kursi yang diidam-idamkan semua atlet ya untuk menjadi bisa bergabung di timnas itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Iya. Mantap sekali Mas. Mungkin barangkali dari cerita Mas Dio bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman yang masih di rumah, buat teman-teman disabilitas yang mungkin masih bingung potensiku itu di mana. Mungkin bisa digali dari video ini ya, mungkin dari teman-teman yang nonton. Kita juga nggak memvonis istilahnya cuma dari olahraga istilahnya kita bisa bergerak maju, kita bisa hidup mandiri, enggak.
cuman setidaknya kita menjadi sumber inspirasi, istilahnya dengan semangat kita, dengan kita tak kenal menyerah, apapun yang kita inginkan dengan doa dan usaha kerja keras, insya Allah tercapai ya Mas ya. Insya Allah tercapai Mas. Mantap sekali. Oke, jadi kesimpulannya ya, mungkin banyak orang yang istilahnya memandang disabilitas itu mungkin masih sebelah mata, mungkin ya, karena faktanya juga masih ada banyak juga teman-teman yang masih di jalan atau masih, ya mungkin kebetulan mereka masih belum beruntung ya Mas ya. Tapi setidaknya kita sebagai manusia jangan pernah kita memandang rendah terhadap manusia yang lain. Bisa jadi orang yang kita pandang rendah itu malah lebih dari kita ya. Dan satu hal lagi, sesuatu yang berharga kalau kita inginkan, kalau kita cita-citakan, pastinya harus dengan usaha keras dan doa Pastinya itu Mas. dan selalu berpikir positif, Positif. selalu bersyukur dengan keadaan kita. Iya. Istilahnya dengan keadaan seperti ini pun kita masih bisa berkarya, kita masih bisa berprestasi. Oke guys, kayaknya cukup segini aja dulu. Mungkin bagi teman-teman yang istilahnya pengen mengetahui detail tentang Mas Dio, oh ya, Mas Dio ada Instagram ya? Ada. Instagram, Facebook, nanti bisa aku taruh nanti di deskripsi video ini ada link untuk IG-nya Mas Dio, untuk Facebooknya Mas Dio, nanti bisa follow, bisa mengetahui Follow. siapa sih Mas Dio itu, bisa mengkulik lagi, bisa mungkin pengen tahu lebih dalam tentang Mas Dio. Buat cewek-cewek yang mungkin masih single, yang pengen tahu juga nanti bisa tengok-tengok lah. Boleh, monggo. Boleh, monggo istilahnya Ya. dimanggakan itu, kayak kata orang Jawa, dimanggakan gitu ya. Manggakan itu bahasa Sunda atau bahasa Bahasa Sunda Mas. Oh, bahasa Sunda. Jawa Barat itu. Oh, Jawa Barat. Berarti kalau Jawa Sumonggo ya Mas. Sumonggo. Oke, itu guys. Jadi sekian dari kami, semoga bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman di rumah. Istilahnya kita yang seperti ini bisa, apalagi teman-teman yang mungkin masih diberi kelebihan lebih dari kita, kalian juga bisa. Kita pernah mengalami titik nol, kita pernah mengalami broken, istilahnya orang Jawa kaum sekarang menyatakan ambyar. Kita juga pernah mengalami ambyar seambyar-ambyarnya, tapi kita bisa bangkit. Kalau kita bisa bangkit, kita bisa move on, otomatis teman-teman yang di rumah yang mungkin lebih beruntung dari kita, pastinya lebih bisa lagi ya Mas ya. Oke Mas, terima kasih. Sama-sama Mas. Inspirasinya. Terima kasih untuk waktunya. Tapi ini tadi nunggu lama ya Mas? Iya. Mohon maaf banget. Nggak apa-apa. Tapi semoga nggak ada kekurangan lah. Iya. Semoga ke depan untuk kelangsungan kemajuan channel ini, mintalah Jangan lupa di subscribe. ya, karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jadi ini ntar dianya mana 70 meter ya, hebat ya.